Halo semuanya, welcome back to channel Erina Damayanti Ligin. Di video kali ini gue pengen ngomongin tentang gangguan cemas dan depresi. Ya, dan ini akan berdasarkan pengalaman gue sendiri. Gangguan cemas sendiri adalah kontak dulu. Nah, kalau di kedokteran jiwa itu sesuatu yang disebut sebagai gangguan, teruslah apapun itu yang menyebabkan hendaya dan disfungsi. Jadi kalau misalkan belum menyebabkan hendaya atau penderitaan dan atau disfungsi itu artinya kita nggak bisa berfungsi lagi seperti kita biasanya. Misalnya kayak kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa, misalnya kita mahasiswa, kita jadi nggak bisa belajar lagi, nilainya jadi jelek. Kalau misalkan kita berumah tangga, kita nggak bisa ngurusin rumah tangga lagi. Pokoknya jadi nggak bisa berfungsi karena adanya gejala-gejala yang timbul itu bisa disebut dengan gangguan. Nah, gangguannya itu sendiri bisa macam-macam. Ada yang gangguan neurotik atau gangguan somatoform, kayak yang contohnya itu gangguan cemas ini. Apa gangguan cemas, gangguan panik, gabungan antara gangguan cemas dan depresi. Ini yang nanti gue bakalan bahas sih. Terus ada obsesif kompulsif, kayak OCD itu juga termasuk tuh di dalam gangguan neurotik dan gangguan somatoform dan gangguan terkait stres. Terus ada gangguan afek atau yang kayak depresi gitu. Terus ada gangguan yang lain-lain gitu, yang kayak termasuk skizofrenia gitu. Macam-macam. Jadi gangguan jiwa itu ada banyak banget. Kenapa gue pengen ngebahas ini? Karena gue ngerasa belakangan ini kan baru ada mental health day. Terus gue juga ngerasa kayaknya gue mau bikin konten lebih sifatnya tentang nyeritain pengalaman gue sendiri ketimbang yang share-share yang kayak informasi, kayak ilmu-ilmu, kayak ngajarin gitu. Kayak lebih ya perlu juga lah kayak gini, enak juga. Jadi kalau gangguan cemas sendiri itu gue sebutin teorinya dulu ya. Itu tuh penderita itu harus menunjukkan ansietas sebagai gejala primer yang berlangsung hampir setiap hari dan untuk beberapa minggu sampai beberapa bulan. Dan itu tuh sifatnya kayak free floating atau ngambang gitu. Jadi kalau cemas tuh gak jelas apa yang ditakutin gitu loh. Jadi kayak ngambang-ngambang gitu aja. Nah, sedangkan depresi itu gangguan mood. Jadi mood itu kalau naik namanya elasi, kalau misalkan turun namanya depresi. Nah, makin turun itu makin depresif gitu. Nah, kalau misalkan yang gue alamin ini waktu itu adalah gangguan cemasnya sama depresinya itu sama-sama gak ada yang lebih menonjol. Jadi mix anxiety and depression. Nah, jadi itu waktu dulu sebenarnya ini gue alaminnya 4 atau 5 tahun yang lalu, gue lupa 2015 atau 2016. Saat itu gue lagi kuliah di tahun kedua atau ketiga gitu. Dan di saat itu mungkin emang puncak dari stresnya gue kali, atau pas lagi labil-labilnya juga emosi gue dan adanya stresor itu digabung sama coping mechanism gue yang lagi parah-parahnya banget. Biasanya kan kalau dulu tuh gue copingnya bisa kayak mungkin cerita ke teman deket atau kayak deket sama Tuhan gitu. Gue di sini Kristiani, jadi gue termasuk kayak sering curhat ke Tuhan. Terus akhirnya pas ini tuh lagi kayak jauh dari Tuhan, teman-temannya juga bukan teman-teman yang punya value dan nilai yang sama kayak gue. Jadi gue susah banget buat nyeritain segala sesuatunya. Bagi gue itu masalah, bagi mereka itu ya nggak masalah. Bahkan mungkin mereka itu nggak peduli tentang apa yang menurut gue penting, misalnya gitu. Nah, akhirnya tanda dari gangguan cemas dan depresi ini tuh muncul puncaknya tuh di situ gitu loh. Sampai akhirnya gue memutuskan, wah ini udah nggak bisa, ini udah hendaya dan disfungsi banget. Sampai gue akhirnya memutuskan untuk temuin dosen gue yang psikiater. Dan di saat itu orang tua gue nggak tahu, karena gue juga, ya namanya juga lagi stres banget gitu ya, males banget ngasih tahu ke siapa-siapa. Kalau udah depresif itu kayak males hidup, males ngasih tahu ke siapa-siapa. Yang gue alamin tuh apa aja? Nih, gue sebutin yang cemasnya dulu ya. Sekalian gue bandingin sama teorinya juga. Nah, yang pertama, yang pastinya itu cemas. Cemas itu ya yang kayak tadi gue bilang, khawatir, tapi objek yang ditakutinya itu nggak jelas. Beda sama takut. Kalau takut itu jelas, yang ditakutin apa. Misalnya kayak mau ujian, jelas gitu objeknya apa. Sedangkan kalau cemas itu lebih ke nggak jelas gitu. Aduh, takut ini, nggak jelas takutnya apa. Free floating dan ngambang. Terus ada yang gejala kedua itu adalah gejala somatisasi. Somatisasi itu apa? Kayak gejala-gejala yang nggak bisa kita kendaliin mayoritas. Misalnya kayak palpitasi atau kayak jantung berdebar-debar.
Jadi kayak entah kayak lebih kenceng jeduk-jeduknya atau bisa jadi lebih cepat. Terus kayak keluhan lambung bisa kayak mual, enek, banyak angin. Kepalanya terasa lebih ringan gitu, terus sesak napas atau kayak ngambang-ngambang gitu. Kepalanya kayak ngambang-ngambang. Nah, terus ada juga yang ketiga adalah ketegangan motorik, yaitu kayak gelisah, sakit kepala, tegang. Nah, dan ini semua gue alamin. Sampai kayak hampir mau kena serangan panik gitu. Waktu itu pernah gue ngalamin, gue bener-bener di kamar sendiri, terus kayak saking stresnya gue gak tahu lagi deh. Waktu itu gue ngerasa dari mulut bibir sampai ke tangan itu kayak semutan, terus sesak napas, palpitasi itu udah hampir setiap hari gue alamin. Terus kayak orang asma gitu loh. Pernah ngeliat gak orang serangan asma? Kayak sesak napas bengek-bengek banget begitu. Itu juga waktu itu gue kayak gitu. Ya pokoknya kayak orang yang lagi panic attack gitu. Nah, di saat itulah gue memutuskan untuk kayak istilahnya berobat, tapi bukan berobat. Jadi karena gue adalah muridnya dosen gue, jadi nggak bayar gitu loh. Jadi dikasih gratis. Tapi kalau mau yang bayar langsung ke rumah sakit atau ke tempat prakteknya juga bisa. Nah, sedangkan untuk gejala depresinya yang gue alamin itu, jadi depresi itu kan ada gejala berat, ada gejala ringan ya. Dan waktu itu gue udah masuk sampai yang ke berat. Jadi depresi itu ada episode depresi ringan, depresi sedang, dan depresi berat. Jadi depresi itu ada gejala utama dan gejala lainnya ya kalau menurut PPDGJ 3. Nah, yang utama itu afek depresif. Itu artinya kayak moodnya bener-bener depresi, kayak turun banget kayak gitu. Terus kehilangan minat dan kegembiraan. Ini gue mengalami juga sama yang afek depresif, itu udah pasti. Terus berkurangnya energi dan menuju meningkatnya keadaan mudah lelah. Rasa lelah yang nyata sesudah kerja sedikit saja dan menurunnya aktivitas. Ini parah banget sih. Emang bener-bener gue alamin gitu loh. Dikit-dikit doang udah capek banget rasanya. Konsentrasi dan perhatian berkurang. Gue ngalamin banget. Gue waktu itu ada yang namanya ujian OSCE. OSCE itu kayak ujian praktek gitu di kedokteran. Terus itu kayak kacau banget. Itu kan padahal ngafalin step-step untuk kita ngerjain misalnya pemeriksaan fisik abdomen atau abdomen itu perut. Kayak ada step-stepnya kan, dari inspeksi, palpasi, perkusi, bukan gitu sih, urutannya beda kalau abdomen. Tapi pokoknya itu gue kayak boom, kayak gak jelas banget. Kayak panik-panik sendiri gitu. Gak bisa konsentrasi. Harga diri dan kepercayaan diri berkurang. Ada gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna. Gue lupa itu gue ada atau enggak. Terus ada pandangan akan masa depan yang suram dan pesimistis. Gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri. Tidur terganggu. Tidur terganggu ini bisa hipersomnia atau insomnia. Jadi bisa jadi makin banyak banget tidurnya atau jadi gak bisa tidur. Nah, waktu itu gue tuh yang hiper. Itu gue bisa tidur 20 jam kayaknya, kayak nggak tahu sih 20. Pokoknya tidur mulu seharian, tidur mulu. Kalau lagi nggak ada apa-apa tidur. Nafsu makan berkurang. Bisa juga kalau di PPDGJ sini nafsu makan berkurang, tapi di sumber yang lain kalau nggak salah tuh juga ada yang bisa meningkat, bisa berkurang gitu. Nah, dan gue tuh termasuk yang stress eating, jadi gue makin banyak makannya dan makin gemuk banget. Nah, di situ tuh ada kriterianya sebenarnya, minimal berapa lama, minimal baru masuk ke diagnosis gangguan gitu. Dan waktu itu tuh gue udah ngalamin yang namanya cemas dan depresi ini selama lebih dari 6 bulan. Jadi si dosen gue itu waktu itu udah ngediagnosis itu, dan dia waktu itu ngasih gue obat. Nah, obatnya itu cuma gue makan sekali sih, dan maksudnya sampai itu habis terus udah. Dan waktu itu tuh kebetulan gagal, kayak harusnya tuh gue datang sekali lagi ke dia untuk, maksudnya datang terus-terusan untuk konsul terapi gitu. Nah, tapi entah kenapa waktu itu gak berhasil. Gue waktu itu kayak gak enak banget sama dia, karena kan gak bayar ya. Terus dia juga orangnya tuh sibuk banget kebetulan yang gue datengin ini. Dia baik banget sih sebenarnya. Gue kan juga gak enak kayak ngingetin terus gitu. Intinya waktu gue ketemu sama si dosen gue ini, gue gak ngerasa sih masalah gue selesai atau kayak. Dan obatnya itu emang dimulai dari dosis yang paling kecil dulu. Jadi emang gitu ya, jadi dimulai dari yang paling kecil dulu. Karena itu obatnya kan juga ngantuk banget, bisa menimbulkan adiksi juga untuk obat yang anti cemasnya kalau nggak salah. Gue lupa yang mana, pokoknya salah satu dari 2 obat yang diracik itu bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, kalau misalkan kalian atau
ada orang yang kalian kenal yang mengalami seperti itu, mungkin bisa di consider untuk meminta bantuan profesional. Apalagi kalau misalkan depresinya itu udah berat banget atau kecemasannya itu berat banget sampai menimbulkan keinginan untuk bunuh diri atau ide bunuh diri atau bahkan udah melakukan percobaan bunuh diri. Jangan pernah sampai malah kayak misalnya ada yang melakukan menyilet tangan atau mohon maaf ya, maksudnya itu tuh nggak lucu sama sekali gitu loh. Jangan pernah kayak ngomong, misal orang tuh bisa aja kayak di depannya tuh kayak fine aja, normal aja, kayak bisa ketawa gitu, tapi sebenarnya pas di rumah itu mereka hancur banget dan melakukan percobaan bunuh diri yang membahayakan diri mereka sendiri. Dan kalau misalkan kalian tahu, gue tuh pernah denger katanya ada juga orang yang misalkan lagi ketemu kayak biasa aja ketawa-ketawa, terus giliran di kehidupan sehari-hari yang ketemu teman-temannya itu dia tuh malah kayak diledekin, hahaha ntar nyilet tangan lagi, ntar gini. Dan itu tuh sama sekali nggak lucu gitu loh. Jangan pernah menganggap itu mainan. Ini tuh sesuatu yang serius dan mesti ditolong. Itu sih. Dan satu lagi pesan dari gue bahwa sakit atau berobat, sakit apapun ya, bukan cuman, gue tahu pasti ada stigma yang melekat di kayak gangguan mental atau gangguan jiwa gitu, meskipun sekarang udah modern dan orang-orang lebih banyak yang sadar, tapi tetap aja masih banyak yang kayak, buktinya gue juga nggak mau ngasih tau orang tua gue. Terus pasti banyak juga, gue juga nggak mau ke dokter awalnya, gue juga nggak mau cerita awal-awalnya, tapi karena gue udah nggak tahu lagi dan gue rasa kayaknya mungkin harus minta bantuan, jadi gue akhirnya minta bantuan gitu. Nah itu jangan ngerasa kalau itu aib, dan kalian juga jangan nganggep kalau misalkan ada orang lain yang mengalaminya itu adalah kayak malu, aib, parah banget, masa dia bisa sih gitu. Kayak ya bahkan gimana ya, dosen gue sendiri aja ada yang kayak misalkan ngomong gini loh, saya rasa sih dari kalian ini gak bakal ada lah ya, gimana ya, kayak masih ada stigmanya juga gitu loh. Ya dia sih gak bermaksud jahat atau apa-apa, cuman perlu banget dimengerti bahwa itu bukan aib, itu bukan sesuatu yang, maksudnya kalian tuh gak jadi less berharga, gak jadi less worthy karena kalian merasakan sesuatu ini. Kayak banyak orang-orang juga yang terkena gangguan jiwa itu bukan karena trauma atau kehidupan mereka yang banyak stresnya juga, banyak yang karena emang neurotransmitter di otaknya yang gak seimbang. Maksudnya itu simply biologis gitu loh, masalah biologis, bukan masalah stresor yang kebanyakan. Itu bisa juga gitu loh. Jadi ya mau gimana, itu kan emang gak hoki datang dari sananya. Itu bukan aib. Dan kalau kalian sakit fisik pun, misalnya kayak sakit apa yang memalukan, misalkan kayak hemoroid atau wasir atau sakit jamuran gitu, itu kan kayak sebenarnya malu ya, cuman ya udah nggak apa-apa, jangan takut buat nyari pertolongan, karena akan lebih baik itu ditolong dan diselesaikan dibandingkan kalian malu dan akhirnya nanti tambah parah dan membahayakan. Karena sebenarnya ya siapa sih yang mau sakit, dan sakit itu bisa kena ke semua orang, nggak ada yang bisa milih kalau gue tuh orang ini nggak mungkin lah sakit, nggak mungkin lah kena gitu. Nyatanya tuh enggak, kita semua tuh sama-sama rentan. Ya, jadi sampai situ aja sih mungkin sharing gue pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalau misalkan kalian ada yang mau tanya tentang hal-hal tentang mental, tentang apapun, gue akan coba jawab sebisa gue. Meskipun gue bukan kayak ahli di semuanya ini ya, maksudnya gue juga nggak 100% apal banget. Gue sendiri masih harus lihat buku, masih harus lihat apa. Tapi gue sedikit banyak kan mungkin lebih ngerti cari source-nya di mana. Mungkin gue akan bisa membantu gitu loh. Ya udah, semoga kalian baik-baik saja. Mungkin kalian juga mau nonton video gue yang lain. See you in my next video. Good luck.